Shalom Bapak Saudara. Shalom. Puji nama Tuhan. Bersyukur pada saat pagi hari ini kita kembali bersama-sama bersatu hati. Kita mau mulai ibadah saat pagi hari ini. Kita mau satukan hati kita. Kita mau sembah Dia, Yesus, Raja di atas segala raja. Hanya Dia yang layak kita puji, hanya Dia yang layak kita sembah. Layak dipuji, disembah. Semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga. Menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Hanya Dia yang layak kita sembah. Biarlah setiap kita puji nama-Nya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar layak dipuji. Layak saudara untuk bangkit berdiri. Ya benar Tuhan, dan selamanya. Raja atas
atas segala raja, namamu besar temu. Katakan layak dipuji, layak dipuji, disembah. Ya Tuhan, Kau bertata di atas setiap pujian kami Bapa. Raja atas segala raja, namamu besar termulia, layak dipuji, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia, namamu besar termulia, namamu besar termulia, namamu besar termulia. Mari sembahlah kita saat pagi hari ini. Hanya Dia yang layak disembah, hanya Dia yang layak dipuji. Haleluya. Kau layak disembah, Kau layak dipuji. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan, nyatakan hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Haleluya, haleluya. Bawa hatimu, bawa ucapan syukurmu bagi Dia. Haleluya. Syukur, syukur, syukur. Haleluya. Nyatakan hadirat-Mu Tuhan. Oh, syukur. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan, ku kagum hormat akan Engkau sungguh Bapa. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan, ku kagum hormat akan Engkau ya Bapa. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak
kagum akan Engkau Allah, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau Allah, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sungguh Bapa, hanya Engkau saja yang kami kagumi Bapa. Kau Allah yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Saat ini Bapa, jemaat-Mu Tuhan berkumpul tempat ini untuk beribadah. Mari Tuhan Kau berkati ibadah ini Bapa, dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa. Kami bersyukur Tuhan Kau nyata di tempat ini Bapa, hadir tengah-tengah kami Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Boleh lebih semangat lagi. Lebih semangat lagi, beri kemuliaan bagi Allah kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita semua adalah umat-umat pilihan Tuhan. Amin. Kita dipilih untuk bawa kemuliaan bagi namanya. Haleluya. Kita dipilih dari segala bangsa menjadi umatnya. Haleluya. Dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskan, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Katakan kita dipilih, kita dipilih jadi umat. Haleluya. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, nama kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Katakan dengan iman, kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terima sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan katakan terimalah kemuliaan. Haleluya. Terimalah kemuliaan dan hormat, ya, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami.
Biarlah setiap pujian penyembahan kita menjadi pujian yang terbaik bagi nama Tuhan. Tetap bangkit berdiri, tetap bangkit, amin. Bukan bangkit, karena kita adalah umat pilihan Allah. Semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya. Yes. Menepi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah. Dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan semuanya, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semuanya semangat bangkit untuk Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah. Dengarlah panggilannya untuk menggenapi. Katakan dengan iman, yes. Ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, yes. Katakan setiap lutut, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Yes. Sampai setiap lutut, semua lidah mengaku Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Raja. Dialah Raja, dialah Raja. Dialah Raja. Haleluya, kemuliaan hanya bagi Dia. Silakan duduk Bapak Saudara.
Sebentar kita akan berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kami persilakan para pelayan kantong persembahan untuk mempersiapkan diri. Nanti Saudari Lisa akan berdoa untuk persembahan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan telah menyertai ibadah kami. Agar kami akan memberikan sedikit dari apa yang kami miliki. Biarlah apa yang kami berikan ini Tuhan bisa berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Biarlah Tuhan melihat setiap ketulusan hati kami. Hanya dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita pujikan satu pujian. Jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Biarlah setiap kita siap dibangun di atas dasar iman, karena Roh Kudus yang menuntun kita. Kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita pujikan satu pujian bahwa kita adalah bejana yang siap dibentuk sesuai dengan firman Tuhan. Bejana. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu, karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesus, ku jadikan-Ku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu, karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu.
jadikanku alat yang indah di matamu, bejana yang sempurna sepertimu. Kini aku bejanamu, bentuklah sesuai kehendakmu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesus, ku jadikanku alat yang indah di matamu, bejana yang sempurna sepertimu. Kini aku, saudara Bapak sudah bangkit berdiri. Kehendakmu, waktu kami serahkan pada Tuhan yang bertugas. Oh Yesus, ku jadikanku alat yang indah di matamu, bejana yang sempurna sepertimu. Kini aku bejanamu, bentuklah sesuai kehendakmu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesus, ku jadikanku alat yang indah di matamu, bejana yang sempurna sepertimu, sempurna sepertimu, sempurna sepertimu. Ini kami Tuhan, kami bejana-bejananya Kristus yang siap dibentuk, yang siap diubahkan menjadi pribadi yang baru. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap kami yang rindu untuk bertumbuh dalam iman kami, berbuah di dalam kehidupan kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini, untuk kami sebentar mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang bekerja dalam hati kami, Roh Kudus yang melembutkan setiap hati kami, sehingga firman-Mu tidak menjadi percuma, tetapi firman-Mu tertanam dalam hati kami, menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan saja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk tim pujian, untuk main musik, untuk penari yang sudah melayani pada pagi hari ini. Walaupun suasananya dingin Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini cuacanya lagi tidak enak, tetapi syukur kepada Tuhan kita boleh ada di tempat ini dalam keadaan sehat. Amin. Saya mau sapa Bapak Ibu Saudara terlebih dahulu. Shalom. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Giliran ditanya bagaimana kabarnya rodok melentre gitu ya. Mungkin pagi ini ada yang lagi gak enak badan, lagi gak fit, tapi tetap rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh ada di tempat ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini tema kita masih sama, Ambassador of Christ, utusan-utusan Kristus. Di mana kita sudah belajar Bapak Ibu Saudara kemarin bagaimana kita seharusnya orang-orang yang sudah percaya, yang sudah diperdamaikan dengan Allah, itu menjadi utusan-utusan Kristus. Kita mau sama-sama buka di 2 Korintus 5 ayat yang ke-20, itu ayat nats kita selama 1 bulan ini. 2 Korintus 5 ayat yang ke-20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantara kami, dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Latar belakang dari 2 Korintus ini Bapak Ibu Saudara kita sudah belajar di minggu kemarin. Saya mau ulang sedikit. Kitab 2 Korintus ini ditulis Paulus
dalam suasana hati yang penuh dengan yang pernah terluka. Bukan terluka karena cinta, tetapi terluka karena pelayanan gitu. Karena pelayanan dan penuh air mata. Dalam perjalanan pelayanan Paulus itu hatinya itu bukan terluka tapi mengasihi jiwa-jiwa sehingga dia harus meneteskan air mata. Karena penolakan, karena penganiayaan yang Paulus alami bukan karena kesakitannya, tetapi karena kerinduannya bahwa jiwa-jiwa ini boleh mendengar Injil. Sehingga itu tidak menghentikan langkah Paulus untuk terus menyampaikan berita Injil kemanapun dia berada. Kalau kita mungkin hari-hari ini lebih terlukanya karena cinta ya Bapak Ibu Saudara. Terpatah hati, potek hatinya gitu ya. Hari-hari ini kita banyak sekali melihat bahwa orang-orang itu tidak lagi melihat terluka karena melihat jiwa-jiwa yang tidak terlayani atau melihat jiwa-jiwa yang belum berdamai dengan Kristus, tetapi lebih banyak terluka hatinya karena dirinya sendiri gitu ya, karena mencobai dirinya sendiri gitu. Nah Bapak Ibu Saudara, ini adalah kerinduan hati Paulus, juga kerinduan hati Allah, supaya setiap orang hidup di dalam Kristus menyadari keberadaannya untuk menyampaikan berita pendamaian bagi banyak orang. Ini yang disampaikan oleh Pak Daniel kemarin, bahwa kita itu sudah diperdamaikan dengan Allah. Ketika kita mengakui Yesus adalah Tuhan dan Allah kita, maka kita sudah berdamai dengan Allah. Dulu kita jauh, dulu kita menjadi pribadi yang ibaratnya gagal atau pribadi yang rusak gitu. Ketika kita berjumpa dengan Kristus, ketika kita berjumpa dengan pribadi yang satu ini, maka hubungan kita dengan Allah itu sedang diperdamaikan. Dulu kita jauh dari Allah, sekarang kita dipersatukan kembali. Karena kita sudah melihat, sudah merasakan kasih Kristus dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita diperdamaikan dengan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, setiap kita yang sudah diperdamaikan dengan Allah itu adalah utusan-utusan Kristus atau the ambassador of Christ. Jadi Bapak Ibu Saudara, bukan hanya Pak Daniel, bukan hanya Pak Pendeta Heri, bukan hanya Bu Retno yang jadi utusan-utusan Kristus. Tetapi kita semua di sini yang sudah percaya kepada Kristus, yang sudah diperdamaikan dengan Allah, itu utusan Allah. Jadi itu tidak berlaku untuk apakah itu pendeta atau bukan. Apakah itu evangelis atau bukan? Apakah itu pelayan kalau di sini penata layanan atau bukan? Diaken atau penatua? Itu bukan pekerjaan atau tugas yang dikelompok-kelompokkan. Utusan Kristus itu adalah tugas kita semua sebagai orang-orang yang sudah diperdamaikan dengan Allah. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar Bapak Ibu. Sebenarnya ketika kita menjadi utusan Allah, kita itu bekerja itu untuk apa? Apakah untuk memperlebar gereja kita? Apakah hanya untuk menambah jiwa-jiwa saja supaya gereja terlihat penuh? Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat bahwa sebagai utusan Kristus kita itu bekerja untuk kepentingan surga. Pada bagian jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Dalam King James Version itu know then we are ambassador for Christ. Ambassador itu artinya duta besar. Dalam Wikipedia bahasa Indonesia, duta besar itu adalah pejabat diplomatik yang ditugaskan ke pemerintah asing berdaulat atau ke sebuah organisasi internasional untuk bekerja sebagai pejabat mewakili negerinya dan secara
definitif seorang dubes adalah utusan resmi. Jadi Bapak Ibu Saudara, tugas kita itu sebagai utusan Kristus, kita itu bekerja untuk kepentingan surga. Jadi kita itu ada di dunia ini, kita ada saat ini, itu yang pertama sebagai perwakilan surga. Perwakilan Kristus di dunia ini. Kita adalah perwakilan dari orang-orang yang sudah merasakan kasih Kristus, kasih karunia Allah, sehingga kita sudah diperdamaikan. Kita ini adalah wakil-wakil Kristus. Jadi kita bertindak dan memiliki cara hidup sama seperti Kristus, karena kita ini mewakili Kristus. Waktu dulu, Kristus ada, Kristus bekerja atau melayani itu dengan cara memberitakan firman, memberitakan Injil, menjangkau sampai ke tempat-tempat yang mungkin tidak terjangkau atau yang dikatakan kayak pemungut cukai itu kan orang yang harus dihindari. Kristus datang kepada mereka, Kristus mengadakan mukjizat, Kristus mengajar banyak orang. Nah, itu yang dilakukan Kristus ketika Kristus ada waktu itu. Lalu ketika Kristus naik ke surga, ada rasul-rasul yang mengerjakannya. Ada nabi-nabi yang mengerjakannya. Mereka melayani, mereka memberitakan Injil ke seluruh penjuru. Itu murid-murid Kristus melakukannya. Itu pada waktu dulu. Nah, dalam kehidupan kita saat ini, siapa yang melakukan itu? Kita. Kita adalah pribadi-pribadi yang sudah diperdamaikan dengan Allah. Kita sudah melihat karya pengorbanan Kristus, ini adalah inisiatif Allah yang Allah nyatakan lewat hadirnya Kristus di dunia untuk menebus dosa kita. Jadi saat ini, waktu itu Kristus datang ke dunia, itu menjadi wakil surga untuk menebus dosa kita. Nah, sekarang kita di sini sebagai wakil Kristus untuk menyampaikan berita pendamaian bagi banyak orang. Supaya banyak orang itu boleh merasakan apa yang kita rasakan sebagai pribadi yang diperdamaikan. Bapak Ibu Saudara, rasanya gimana toh sebagai pribadi yang diperdamaikan dengan Allah? Kita mungkin tidak bisa menceritakan secara detail, wah rasanya ayam tentu. Ya itu bagian dari ketika kita, itu bagian atau hasil ketika kita menerima Kristus, hati kita tenang. Ketika segala musim kehidupan kita datang, kita sudah berada pada posisi yang aman. Karena hubungan kita dengan Allah itu baik, hubungan kita dengan Allah itu sudah diperdamaikan sehingga semuanya oke. Apapun ketika kita berada di dunia, kalau masalah penderitaan itu kan hari-hari ya Bapak Ibu Saudara. Pergumulan itu juga hari-hari ya. Sakit penyakit itu juga biasa gitu. Tetapi yang perlu kita sampaikan, yang perlu kita nyatakan dalam kehidupan kita, bahwa pribadi yang sudah diperdamaikan dengan Allah itu bukan pribadi yang biasa. Karena dia mewakili Kristus untuk menyatakan bahwa ada pribadi Kristus yang sudah memperdamaikan, berniat untuk memperdamaikan manusia dengan Allah. Dan itu dibuka untuk semua orang. Nah, kenyataannya tidak semua orang tahu bahwa ada pribadi yang memperdamaikan kita dengan Allah. Ada pribadi yang sungguh berupaya untuk membuat manusia itu berdamai dengan Allah. Lalu yang kedua, kita itu sebagai utusan. Kita adalah pribadi yang diutus untuk misi perdamaian. Tugasnya itu tidak hanya mewakili Kristus di dunia ini, hidup dengan memiliki karakter Kristus, hidup bertindak seperti Kristus, tetapi juga memberitakan. Hidup kita boleh jadi contoh, tetapi kadang-kadang mulut kita itu terkunci untuk menyampaikan bahwa ini karena Tuhan Yesus Kristus. Kadang mulut kita itu terkunci, keluh ketika ingin menyampaikan bahwa ayo ikut Tuhan yuk. Kalau ikut Tuhan kamu diselamatkan. Kadang
kita jadi malu gitu. Nanti yang aku dianggap rohani banget, aku dianggap sok suci, aku dianggap kristenisasi atau apapun itu. Pikiran kita menghambat kita untuk membuka mulut kita menyampaikan ada pribadi yang bersedia mati untuk kita memperdamaikan kita dengan Allah. Karena utusan kayak ambasador, duta besar, itu juga salah satu tugasnya adalah menyampaikan perdamaian atau bernegosiasi kepada negara yang dituju untuk berdamai atau mengadakan hubungan baik atau bekerja sama dengan baik. Nah, di sini tugas kita juga sama Bapak Ibu Saudara, menyampaikan kepada banyak orang bahwa kita punya pribadi yang mau memperdamaikan kita dengan Allah. Kita perlu mengucapkan, kita perlu membuka mulut kita untuk menyampaikan bahwa kasih karunia itu nyata dalam kehidupan kita. Itu kita rasakan. Jadi Bapak Ibu Saudara, tujuan kita sebagai utusan Kristus adalah bekerja untuk kepentingan surga, bukan kepentingan kita. Jadi kita tidak perlu malu karena yang kita sampaikan, yang kita yang kita bicarakan, yang kita ceritakan itu adalah berita pendamaian, bukan berita yang memprovokasi atau memperpecah belah persatuan, tetapi kita sedang menyampaikan kabar baik, kita sedang menyampaikan berita pendamaian yang mungkin tidak didengar banyak orang, yang kita tahu tetapi orang tidak mendengarnya. Nah, ini tugas kita Bapak Ibu Saudara. Seperti yang Pak Daniel kemarin sampaikan, peran kita di dunia jangan sampai membuat kita melupakan tugas kita sebagai utusan Kristus. Kita boleh cuma jadi ibu rumah tangga. Kayak saya ibu rumah tangga gak bisa ngapa-ngapain. Di rumah aja ngurus anak, hidup dengan anak. Tetapi ketika dalam kehidupan kita sebagai ibu rumah tangga, kita mau menjadi wakil Kristus atau utusan Kristus, maka kita bisa menjalankan peran itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalau bekerja, mungkin ketemunya lebih banyak orang lagi, mungkin jauh punya kesempatan untuk menyampaikan pendamaian ini ke banyak orang. Seperti yang kemarin sudah dicontohkan ya Bapak Ibu Saudara, ketika kita jadi pedagang, kita mau jadi pedagang yang seperti apa sehingga orang itu tahu kenal Kristus. Pedagang yang punya integritas tinggi, pedagang yang memiliki banyak diskon gitu ya, sehingga dagangannya laris. Dan di situ dia mulai mengenalkan Kristus, berbicara tentang Kristus. Om Lili kayak kemarin yang jadi Om Lili ini itu namanya kalau orang bekerja atau marketing ini sebenarnya kesempatannya besar ya gitu loh, karena hidup di lingkungan yang non Kristen gitu kan ya. Jadi di sekelilingnya ini belum kenal semua loh sama Tuhan. Ya, jadi kalau orang marketing ini adalah pasarnya gitu ya. Ini tempatnya gitu loh untuk memberitakan berita pendamaian ini. Ini tempatnya untuk menyampaikan kasih Kristus dalam kehidupannya. Dan saya rasa Om Lili juga beberapa kali menyampaikan kesaksian bagaimana beliau melayani muridnya dalam tanda kutip melayani itu berarti beliau sebagai guru harusnya hanya mengajar, mendidik murid, tapi beliau sampai mau terjun, sampai mau meladeni, mengurusi satu anak satu persatu. Itu kan suatu hal yang luar biasa. Dan itu cara kerjanya Bapak Ibu Saudara. Bahwa ketika kita mengenalkan Kristus tidak hanya kita cuma diam saja, tetapi kita harus bergerak. Tetapi kita harus nyatakan itu. Sehingga orang boleh lihat, Pak Lili ini kok beda ya gitu ya. Kepala sekolah yang luar biasa gitu loh.
Dulu sekolahnya mungkin mau gimana Om, sudah kembang kempis gitu ya, gitu kan. Tapi ketika Om Lili diangkat sebagai kepala sekolah, sekolahnya boleh bergairah lagi, semangat lagi, sehingga boleh banyak promosinya. Ini adalah suatu hal yang dilakukan sebagai utusan Kristus di tengah tempat, di tengah-tengah orang-orang yang belum mendengar tentang kasih Kristus. Nah, ini adalah kesempatan. Mungkin di tempat lain, pekerjaan kita, di sekolah kita bisa pakai segala bidang yang kita miliki saat ini untuk terus tidak menghilangkan tugas kita sebagai utusan Kristus. Bapak Ibu Saudara, kita ada di dunia ini, kita ada saat ini, itu membawa kerinduan hati Allah. Supaya setiap manusia mengakhiri permusuhannya dengan Allah dan hidup berdamai dengan Allah, menerima keselamatan kekal melalui Kristus. Kita tidak hanya membawa kerinduan hati Paulus akan jiwa-jiwa, terlebih kita itu sedang membawa kerinduan hati Allah yang punya inisiatif terlebih dahulu untuk membuat manusia itu berdamai dengan Allah melalui Yesus Kristus. Supaya kerinduan Allah itu kita nyatakan dalam kehidupan kita. Dan banyak orang boleh mendengar kabar pendamaian itu. Sehingga mereka menjadi percaya. Lalu yang kedua Bapak Ibu Saudara, sebagai utusan Kristus, kita bekerja itu untuk apa? Untuk kebutuhan manusia. Dalam hal ini saya mau baca, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Perantara atau penghubung itu menghubungkan pihak pertama dan pihak kedua. Pihak pertama di sini siapa? Kristus. Pihak yang kedua manusia. Kita sedang menghubungkan pihak pertama dan pihak yang kedua. Ibaratnya seperti agen properti Bapak Ibu Saudara. Allah mempercayakan kepada kita berita pendamaian itu dalam kehidupan kita. Berarti ketika kita dipercaya oleh Allah untuk menyampaikan berita pendamaian itu, berarti hubungan kita dengan Allah itu sudah dekat. Sudah tidak lagi terpisah. Hubungan kita dengan Allah itu hubungan yang baik. Karena kita sudah berdamai duluan dengan Allah. Jadi Allah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kita untuk disampaikan kepada pihak yang lain, yaitu manusia. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, apa sih kebutuhan manusia? Uang pasti. Cari uang hari-hari ini susah. Itu membuat manusia harus bekerja keras untuk cari uang. Jabatan. Ngomongin lagi soal materi. Salah enggak sih cari uang? Enggak salah Bapak Ibu Saudara. Kita bekerja itu wajar, sewajarnya kita sebagai manusia, ya mau kalau orang zaman dulu kalau ngomong itu kalau mau makan ya harus kerja. Jadi ketika kita mencari uang itu hal yang wajar. Tetapi jangan sampai uang itu membutakan hati kita sehingga membelokkan jalan kita untuk menjauh dari perdamaian dengan Allah. Jabatan, pengakuan, kasih sayang. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini itu manusia atau kehidupan kita di dunia itu sedang tidak baik-baik saja. Yang dibutuhkan manusia, ini tadi yang ngomongin uang, jabatan, pengakuan, kasih sayang. Karena apa? Karena manusia itu sudah rusak gambar dirinya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia itu mengalami kerusakan pada gambar dirinya. Sehingga gambar dirinya ini bisa digantikan dengan uang, bisa digantikan dengan jabatan, bisa digantikan dengan pengakuan-pengakuan, bisa digantikan dengan kasih sayang. Padahal kepuasan yang manusia dasarkan ini semua duniawi. Ini semua hanya sementara. Dan tanpa kita sadari bahwa ini semua itu sebenarnya tidak memuaskan diri kita.
Karena kalau ngomongin uang tuh nggak ada habisnya. Mau punya uang berapa nanti besok mesti butuh lagi, betul ibu-ibu, ya kan? Dikasih uang belanja sama suami, mau dikasih 100.000 cukup, 200.000 cukup, 1 juta, ya cukup, besok minta lagi tetap gitu ya. Uang itu sedemikian, kalau kita hanya fokus kepada nafsu kita untuk menggunakan uang, maka itu tidak akan memuaskan hati kita. Jabatan, sekarang orang mau berkarir itu susahnya minta ampun. Banyak orang dalam ruangan gitu ya. Banyak orang dalam, sehingga orang-orang yang berprestasi pun kalah sama orang dalam gitu. Kalau kita hanya memfokuskan diri kita, kebutuhan kita hanya untuk supaya naik jabatan, maka itu tidak memuaskan. Karena jabatan akan ada lagi. Pengakuan apa yang dibutuhkan? Itu tidak memuaskan, itu hanya memuaskan kita sementara, tapi suatu ketika kita akan butuh itu lagi. Gitu. Kasih sayang, anak-anak muda, cukuplah kasih sayang orang tuamu kepadamu. Mereka yang di luar sana itu hanya mengenalmu sementara gitu ya. Jangan melulu ngomongin soal, wah harus sama pacarku, harus sama ini. No, itu hanya sementara teman-teman. Karena kepuasan yang manusia saat ini butuhkan itu kebanyakan semuanya ngomongin dunia. Tanpa mereka sadari ada kepuasan yang sebenarnya benar-benar memuaskan, yaitu adalah Kristus. Tidak ada pribadi yang lain yang mampu memuaskan hati manusia selain Kristus. Nah, ini adalah kebutuhan manusia. Kebobrokan, kerusakan karakter manusia. Ini itu sebenarnya kita ini, utusan-utusan Kristus itu kita dibutuhkan sama mereka. Ibaratnya seperti agen properti ya Bapak Ibu Saudara. Kita diberikan sebuah kepercayaan untuk menjualkan ini. Ketika orang butuh properti larinya kemana? Pasti ke agen properti. Nah, jadikan diri teman-teman Bapak Ibu Saudara itu seperti itu. Ketika orang-orang ini haus akan banyak hal itu, mereka larinya kemana? Kita jadi agennya. Yuk, tak temukan yuk. Kayak kemarin kami ke mall, sedang antri, sedang pesen makanan di situ karena saya mau bawa pulang, jadi saya harus tunggu di situ. Saya duduk di situ, Pak Daniel datang mau nemeni gitu, rencananya mau nemeni. Tapi ketika kami menunggu itu ada satu orang mendatangi kami, kami, dan ternyata dia itu adalah orang yang kami layani dulu. Jadi lama sekali tidak ketemu, dia bekerja di luar pulau di Papua, terus balik ke Solo, tapi balik lagi ke Papua dan ini sedang balik ke Solo. Jadi di Solo ini 2 minggu. Itu dijadikan kesempatan. Pak Daniel tidak nunggu sampai pertemuan kedua atau ketiga, Pak Daniel langsung ngomong, saya minta nomor WA-mu. Gitu. Sudah ke gereja belum? Saya tuh sampai kaget. Wah, gitu, luar biasa ya ini. Langsung ditanya, jadi lagi ngomong, kamu di mana? Gini. Pertanyaan selanjutnya langsung ngomong, kamu sudah ke gereja belum? Belum, Om. Lah ayo ke gereja. Sini nomor WA-mu. Nanti Om Daniel WA. Datang ya ibadah, Om Daniel ngerintis gini. Kayak ibaratnya, ya jam 8 pagi di Ruko Honggo Wongso gitu ya. Garcep aja Pak Daniel gitu loh. Langsung ditangkap, langsung ngomong, kamu sudah ke gereja belum? Itu pertanyaan yang tidak buang-buang waktu Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Kebutuhan orang saat ini, mereka itu lelah hidupnya dengan segala
hal yang ada di dunia ini. Memang kalau hidup di dunia ini memang semuanya melelahkan gitu ya. Nah, kebutuhan mereka itu adalah apa? Ya pribadi yang memuaskan jiwa mereka, yaitu Kristus. Kita ini agen gitu loh. Kita itu perantara, penghubung tadi. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita hubungkan pribadi yang lelah tadi kepada sumber kehidupannya. Mari kita hubungkan pribadi-pribadi yang putus asa tadi, pribadi-pribadi yang penuh dengan kebobrokan duniawi. Kita mau ketemukan nih sama pribadi yang sebagai sumber kehidupan. Itu tugas kita. Saya selalu melihat ada ini orang Kristen sebenarnya, tetapi beliau tidak menyadari bahwa tugasnya itu juga cuma mengeluh setiap hari gitu. Tapi saya terus berdoa untuk pribadi ini supaya walaupun ya kayak gitu ya orangnya, tapi saya berdoa untuk pribadi ini supaya benar-benar menangkap bahwa dia itu diselamatkan bukan cuma untuk hidup seperti itu saja. Tetapi dia diselamatkan, dia diperdamaikan dengan Allah supaya dia dipakai Tuhan untuk memperdamaikan orang lain gitu. Nah, ini tugas kita Bapak Ibu Saudara. Manusia membutuhkan antara untuk berjumpa dengan pribadi yang memulihkan kehidupan manusia yang rusak. Hanya Kristus satu-satunya pribadi yang bisa memulihkan pribadi yang rusak tadi menjadi ciptaan yang baru. Nah, tugas kita adalah menghubungkan orang-orang di sekitar kita untuk berjumpa dengan Kristus, sehingga mereka pun diperdamaikan dengan Allah. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, tugas kita bekerja sebagai utusan Kristus itu untuk kebutuhan manusia. Yang pertama tadi adalah untuk kepentingan surga. Yang kedua untuk kebutuhan manusia. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara melayani atau menjadi utusan Kristus untuk kepentingan sendiri, berarti itu bukan termasuk dari utusan Kristus. Karena utusan-utusan Kristus tidak bergerak untuk kepentingannya sendiri, tetapi untuk kepentingan surga dan untuk kebutuhan manusia saat ini. Ini tugas yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ketika kita menyadari bahwa hubungan kita diperdamaikan dengan Allah itu adalah karya yang luar biasa. Saya selalu bersyukur sama Tuhan. Ketika hubungan saya diperdamaikan dengan Allah, saya bersyukur sama Tuhan dan saya rasakan begitu luar biasa kasih Tuhan. Tetapi tidak berhenti di situ saja. Saya harus membawa orang-orang lain ini untuk hidupnya diperdamaikan dengan Allah, supaya dia merasakan wonderful-nya hidup diperdamaikan dengan Allah. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, sebagai utusan Kristus kita bekerja untuk keselamatan dunia. Bapak Ibu Saudara, yang menyelamatkan dunia itu bukan hanya Avenger, bukan hanya pahlawan-pahlawan dunia itu. Kita kalau lihat Avenger itu kan begitu luar biasa ya. Mereka bekerja, wah keren sekali gitu ya. Itu hanya fiktif lah gitu loh. Kekerenan mereka itu hanya ada di film gitu loh. Kita jauh lebih keren loh gitu loh. Karena kita ini agen penyelamat dunia coy gitu ya. Kita ini itu dipilih, diutus Allah supaya kita itu jika tadi tugas kita untuk membawa tadi kepentingan surga, menghubungkan dengan kebutuhan manusia. Jika itu sukses, jika itu terjadi, maka ini akan terjadi, keselamatan dunia akan terjadi, banyak jiwa akan dimenangkan. Jangankan ngomongin keselamatan Indonesia, kita akan dipakai Tuhan untuk keselamatan dunia. Karena dari kita nggak tahu. Dari kita memberkati siapa, orang ini memberkati siapa, di mana, kita nggak tahu.
kita hanya lakukan tugas kita sebagai utusan Kristus. Tetapi ending akhirnya apa? Ketika itu semua kita lakukan, maka keselamatan dunia akan terjadi. Ini adalah sebuah rancangan agung dari Injil, adalah supaya setiap orang mendengar tentang Kristus dan diperdamaikan Allah melalui Kristus. Ini tuh rancangan besar Allah. Rancangan yang Allah sediakan dalam kehidupan kita. Supaya ini rancangan besar Bapak Ibu Saudara. Karena Allah harus merelakan anaknya yang tunggal, sesuatu yang berharga untuk menggantikan dosa manusia. Supaya kehidupan kita diperdamaikan dengan Allah. Dan ini sebuah misi besar bagi utusan-utusan Kristus. Ini misi besar bagi kita. Ketika ngomongin kita hidup sebagai utusan Kristus, misi kita yaitu memberitakan perdamaian, menyampaikan Injil, supaya seluruh dunia diselamatkan Allah melalui Kristus. Ini adalah hal yang besar. Dari peran kita yang kecil, kita bisa menyelamatkan dunia. Melalui hidup kita, mari kita mau menjalankan tugas kita di tengah profesi-profesi kehidupan kita untuk terus mengabarkan berita pendamaian bagi banyak orang. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, mari kita mau merenungkan. Jika bukan kita, bagaimana cara orang tua kita, saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, sahabat kita, orang-orang di sekitar kita bisa kenal Kristus? Kalau bukan kita, mereka akan kenal dari mana? Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau hidupi panggilan kita sebagai utusan Kristus di dunia ini. Dan kita sudah diperdamaikan dengan Allah, untuk itu kita diutus untuk menyampaikan berita pendamaian. Kita sudah didamaikan untuk membawa berita pendamaian ini bagi banyak orang. Bukan perkara yang mudah, tetapi jika kita bekerja dengan kekuatan Allah, Roh Kudus yang memimpin hidup kita, maka keselamatan besar boleh terjadi. Amin Bapak Ibu Saudara. Ini waktunya kita untuk sampaikan berita pendamaian bagi banyak orang. Saya minta tim musik boleh maju ke depan, tim pujian maju ke depan. Kita mau pakai hidup kita, waktu kita yang sebentar ini untuk mengerjakan tugas kita sebagai utusan Kristus. Siapa yang siap untuk diutus Allah menyampaikan berita pendamaian pagi hari ini? Boleh angkat tangan? Haleluya. Kita menjadi agen kerajaan surga, di mana tugas kita besar. Allah punya misi yang besar untuk kita lakukan. Kita mau tundukkan kepala kita. Tidak ada hal yang lebih besar, tidak ada hal yang lebih menyenangkan, tidak ada hal yang lebih membahagiakan ketika kita melihat orang tua kita, saudara kita, keluarga kita, kerabat kita, orang yang kita kasihi, hidupnya diperdamaikan dengan Allah. Tidak ada yang lebih membahagiakan ketika mereka merasakan bagaimana hidup berdamai dengan Allah. Mari kita mau bersama-sama perjuangkan itu Bapak Ibu Saudara. Mari kita mau lakukan tugas kita, melakukan kepentingan surga di dunia ini, menjawab kebutuhan manusia akan kasih ke Allah, dan menjalankan misi besar kita, sehingga banyak jiwa boleh mengenal Tuhan, banyak jiwa boleh diselamatkan. Haleluya Yesus.
Dengan sepenuh hati Bapak Ibu Saudara sendiri katakan, oh, kami mau pakai hidup kami Tuhan. Kami sudah rasakan kasih Kristus yang luar biasa. Ini tugas kami untuk menyampaikan berita pendamaian ke banyak orang, supaya hidup kami memberkati orang lagi. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kita mau katakan, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidup. Saya minta dengan hormat Ibu Pendeta Retno Wulandari akan menutup di dalam doa. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami adalah duta-duta besar. Kami orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Kami orang-orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi agen-agen pemberitaan kabar baik bagi banyak orang. Tuhan, kami percaya Kau akan memberkati kami, memberikan keberanian bagi kami, memberikan kekuatan hikmat bagi kami, untuk kami menyampaikan kabar baik bagi banyak orang, bagi orang tua kami, bagi tetangga kami, bagi lingkup pengaruh kami Tuhan. Jadikan kami terang yang terus menyala, jadikan kami garam yang terus memberikan rasa yang luar biasa. Kami menyerahkan hamba-Mu yang sudah menyampaikannya Tuhan. Berkati terus, berikan pengurapan, otoritas, kuasa yang daripada Tuhan. Berikan, bukakan setiap kebenaran-kebenaran-Mu bagi beliau Tuhan. Sehingga Engkau akan pakai beliau yang masih sangat muda, terus menyampaikan kabar baik bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami bersyukur karena kami sebagai agen-agen pekabaran Injil Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan, biarlah setiap kita dimampukan oleh Roh Kudus untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan berikan persembahan gerdu gerakan 2000 untuk pembangunan gereja, gedung gereja. Kita akan sama-sama pujikan satu pujian. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang, tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang, tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan,
yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Waktu kami serahkan pada pelayan Tuhan yang menyampaikan, yang bertugas untuk doa syafaat pada pagi hari ini. Bapa di dalam kerajaan surga mulia, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami boleh beribadah, kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan jikalau di pagi hari ini kami bersatu hati, kami berdoa untuk Kelurahan Keratonan Bapa, untuk Kecamatan Serengan. Tuhan berkati kelurahan dan Kecamatan Serengan ini Tuhan, biarlah dalam tudung perlindungan Tuhan, setiap program dijalankan, setiap bagian yang ingin dikerjakan, biarlah Tuhan buat berhasil. Dan terlebih Tuhan, tambahkan toleransi antar umat beragama di lingkungan tempat ini Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi bagian untuk menjaga toleransi ini Tuhan. Bapa berkati pemimpin-pemimpin kami untuk bangsa dan negara ini. Biarlah Tuhan juga akan berkati, lindungi apa yang menjadi kebutuhan bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk penata layanan. Tuhan, berikan kami hikmat, berikan kami kesatuan hati, berikan kami kepedulian untuk membangun gereja-Mu ini Tuhan, untuk membangun GKI MCC ini Tuhan. Biarlah apa yang bisa kami kerjakan, yang apa bisa kami lakukan, melalui kerendahan hati kami boleh mengerjakan bagian kami masing-masing Tuhan, untuk menjaga keberlangsungan gereja ini Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk gedung gereja yang lebih permanen lagi. Kami sangat berterima kasih jikalau pada hari-hari ini Tuhan sudah menuntun kami, Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kami untuk beribadah Tuhan. Melalui perjalanan kami ini, Tuhan selalu melindungi, Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu menyediakan tempat yang tepat Tuhan. Dan jikalau pada pagi hari ini kami berdoa untuk gereja yang lebih permanen, biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas GKI MCC Tuhan. Tempat yang lebih permanen Tuhan sudah sediakan bagi kami. Pendanaan yang kami perlukan untuk tempat yang permanen, puji Tuhan, Tuhan juga sudah siapkan semuanya. Kami yakin hikmat yang marifat yang Tuhan sudah curahkan atas Bapak Gembala kami untuk memimpin pencarian tempat gedung yang permanen ini Tuhan. Kami yakin Tuhan juga akan berkati Tuhan. Dimanapun tempat yang akan kami pakai untuk beribadah, kami sangat berterima kasih, kami sangat bersyukur untuk tempat yang sudah Tuhan sediakan ini. Dan Tuhan, kami berdoa juga buat seluruh jemaat GKI MCC Tuhan, dalam pertumbuhan,
imannya dalam hidup kebenaran dalam Kristus, Tuhan boleh jagai, boleh lindungi. Hari lepas hari biarlah Tuhan sendiri yang akan selalu membukakan hikmat marifat atas jemaat GKMCC ini Tuhan, untuk lebih mengenal Tuhan lebih lagi. Dan kami berdoa juga untuk badan misi pengabaran Injil Tuhan, dimanapun berada Bapa. Tuhan berikan berkat, perlindungan, kesehatan, dan terlebih Tuhan, apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi kerinduan badan misi ini Tuhan, Tuhan boleh sediakan semuanya Bapa. Yakin, kami percaya kalau Tuhan sudah memanggil, Tuhan juga sudah akan menyediakan semuanya Tuhan. Buat keperluannya, buat misi, biarlah Tuhan juga siap memberkatinya Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa juga buat nama-nama yang kami kumpulkan Tuhan, untuk bisa datang beribadah bersama-sama dengan kami. Biarlah Tuhan jamah Bapak Nuh Tuhan, Bapak Anton sekeluarga Tuhan. Mungkin masih ada lagi nama-nama yang lain Tuhan. Nene, Bapak, kami yakin biarlah nama-nama yang sudah kami sebutkan, nama-nama yang sudah kami kumpulkan saat ini, boleh Tuhan bawa untuk beribadah bersama-sama kami kembali, untuk merasakan lawatan Tuhan, merasakan jamahan Tuhan. Dan Bapak, kami berdoa juga buat setiap kursi-kursi yang kosong, yang sudah kami sediakan, biarlah Tuhan juga akan memberkati, menghantarkan jiwa-jiwa baru, dan biarlah setiap jemaat yang duduk di kursi-kursi yang kosong ini dan yang sudah terisi ini boleh merasakan lawatan Tuhan, boleh merasakan jamahan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Pengumuman yang bisa kami sampaikan untuk hari Senin adalah latihan tamborin. Hari Selasa ada oikos, hari Rabu juga ada oikos dan kristal. Hari Kamis latihan ibadah yang pertama jam 6, terus ibadah yang kedua jam 9. Hari Jumat menara doa dan pemuritan. Biarlah kita semuanya boleh hadir untuk memperbaharui, memperlengkapi pengetahuan kita. Hari Sabtu Metanex, hari Minggu kita akan kembali lagi beribadah jam 8, Al-Faqih jam 3, jam 5 ibadah yang kedua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Nah, ada beberapa tambahan pengumuman, mohon izin untuk saya sampaikan. Yang pertama adalah sepulang ibadah nanti katekisasi baptis akan dilanjutkan karena tinggal 2 kali pertemuan saja. Ya. Kemudian katekisasi pranikah atas Mas Yonat dan juga Mbak Alicia sudah mulai berjalan 2 kali dan akan terus dilanjutkan. Ada 10 kali pertemuan yang akan dilayani oleh Bapak Ibu daripada tim pastoral. Ya, masing-masing pasangan daripada tim pastoral mendapatkan tugas untuk mengajar masing-masing 2 kali dan nanti akan mengajar dan menghajar Mas Yonat dan Mbak Alicia. Ya, silahkan mempersiapkan diri ya, Mas Yonat dan Mbak Alicia. Tentunya tim pastoral dengan segala caranya ya, mungkin kalau Mas Gren dengan ya, dengan Pak Heri Buretno, dengan konselornya, mungkin dengan Mas Daniel, dengan celeleannya, ya, dengan berbagai macam caranya ya. Dan kita banyak berdoa Bapak Ibu untuk mendukung Mas Yona dan juga Mbak Alicia
selama mempersiapkan hari H pernikahannya nanti ya. Deg-degan ora tuh Mas? Biasa aja. Alicia ketawa-ketawa aja ya. Kemudian saya teringat bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin belum masuk ke dalam grup WA media komunikasi. Ada yang belum ya? Ada apa enggak yang belum masuk ke grup WA media komunikasi MCC? Boleh angkat tangan. Mohon izin yang belum masuk ke grup WA. Bu Rini. Lajeng ada mulai? Nonton mulai? Ada? Benar? Sudah masuk semua ya? Hanya Bu Rini saja. Nanti minta tolong yang Bu Putri ya. Mana Bu Putri? Di belakang. Oke. Nanti minta tolong Mas Adi. Ya Mas Adi tolong nanti dicatat nomornya Bu Rini, kemudian dimasukkan ke dalam grup WA media komunikasi supaya komunikasinya bisa lebih up to date begitu ya. Ada rencana ke depan, salah satunya adalah untuk pembaruan data jemaat sekaligus juga kartu anggota. Ya, saya sedang memikirkan begitu ya, kalau memang membuat kartu anggota itu kalau bisa yang ada manfaatnya gitu loh. Ya, mungkin siapa tahu kartu anggotanya bisa untuk apa? E-money gitu loh. Yang biasa sekarang kalau parkir tuh kan kadang cuma tinggal ngetap gitu ya. Syukur-syukur kalau dibagikan sono isine gitu ya. Mungkin isinya 50.000 rupiah untuk 50 jemaat. Masing-masing 1.000 rupiah ya. Jadi paling enggak kartu anggotanya itu ada manfaatnya atau ada yang nyeletuk diskon, minimal kan diskon paling enggak Maestro diskon ya kan. Pendaftaran sekolah Bimando diskon. Pasang iklan diskon, cilok diskon, manggil entertain Mas Ronggo diskon ya. Jadi ada manfaatnya gitu ya. Jadi sedang digumulkan dan ada pembaruan data jemaat. Kemudian Bapak Ibu Saudara, besok tim pastoral kami 10 orang akan ada acara kebersamaan ya. Doakan supaya acara kebersamaan berjalan dengan baik ya. Intinya itu piknik tipis-tipis gitu ya. Untuk tim pastoral, acara kebersamaan, menjalin tali silaturahmi ya, untuk mempersiapkan pelayanan setengah tahun ke depan ya. Tentunya doakan supaya semua berjalan dengan baik, dengan lancar. Dan juga ada berita duka, mungkin sebagian Bapak Ibu Saudara juga sudah mendengar ya, telah dipanggil berpulang ke rumah Bapak Pendeta Emeritus Anton Karundeng, mantan atau ex Ketua Umum Badan Antar Gereja Kristen Surakarta ya. Mungkin sebagian ada yang tahu, sebagian mungkin juga belum tahu. Sedikit saya ceritakan bahwa Pak Anton Karundeng adalah salah seorang pribadi yang berjasa juga dalam perintisan kita di MCC ini ya. Beliau yang selalu mendukung dan setiap kali bertemu selalu mensupport, maju terus begitu. Bahkan saya ingat betul beliau itu berkali-kali kalau ketemu selalu mengingatkan segera cari tempat untuk bangun gerejanya. Segera katanya. Beliau jelaskan beberapa alasan kenapa harus segera dalam waktu dekat ini. Beliau selalu mendukung itu. Bahkan kalau Bapak Ibu Saudara ingat ya, satu peristiwa yang mungkin paling berkesan buat saya, Pak Anton itu mengulur waktu ketika ulang tahun MCC yang pertama. Karena saya harus jemput Bapak Pendeta Christopher Tapiheru, terlambat, pesawatnya delay. Pak Anton itu yang menyediakan diri untuk menyampaikan kata sambutan, lanjut kesaksian. Lama ya Om? Berapa lama itu Om? Lama sekali. Hanya demi mengisi acara, menunggu saya hadir bersama dengan Bapak Pendeta Christopher Tapiheru. Dan itu beliau lakukan dengan sukarela, dengan senang hati. Bagi saya itu sangat berkesan sekali. Sehingga kepergian beliau tentu meninggalkan bekas yang mendalam untuk kita semua ya. Bahkan saya ingat betul ketika saya ke Penang kemarin bulan Maret ya, saya ke Penang menemani Opa untuk operasi. Sebelum Opa dioperasi itu Pak Anton telepon untuk menguatkan semangat Pak Sirun, itu sudah betul, jangan khawatir, operasi bypass nanti Tuhan sertai, bahkan turut mendoakan ya, nanti pulang kita jalan-jalan lagi,
kita ketemu lagi. Jadi beliau malah yang telepon mendoakan. Dan sekarang puji Tuhan Opa sehat, pulih, justru Pak Anton yang berpulang ya. Memang dropnya itu cepat sekali Bapak Ibu ya. Dropnya beliau karena beliau mengalami serangan stroke sehingga kemudian dirujuk untuk melakukan DSA. Ya, DSA itu kalau Bapak Saudara mungkin tahu yang ditemukan oleh dan dikembangkan oleh dokter Terawan itu ya, seperti mencuci organ otak untuk kemudian mendapatkan keadaan tubuh yang lebih bugar, dan kemudian juga dirujuk untuk ring jantung. Jadi memang komplikasi sekali. Jadi DSA ring jantung sehingga kemudian keadaannya justru malah drop ya. Dan kemarin siang Tuhan berkata pulang, sehingga kita kehilangan salah seorang teladan iman yang begitu luar biasa. Kemarin malam saya WA-an dengan beberapa rekan hamba-hamba Tuhan di Solo, dan kami berpikir bahwa sementara ini mungkin belum ada ya figur di Solo yang demikian begitu sangat-sangat berdampak dalam hal menyatukan gereja-gereja Kristen di Solo seperti yang beliau lakukan. Dan kita nanti berdoa supaya keluarga yang ditinggalkan boleh mendapatkan kekuatan damai sejahtera dari Tuhan. Kita nanti juga berdoa untuk Pak Anton dan Pak Johan, Mas Johan ya, yang puji Tuhan sedang dalam masa pemulihan. Pak Anton sudah pulang dari rumah sakit. Kalau Mas Johan ya, adik saya itu hari Rabu masuk rumah sakit dan hari ini dijadwalkan untuk pulang dari rumah sakit. Kita berdoa supaya terus ada pemulihan. Dan juga anak Emilius ya, anak Emilius, anak daripada Mas Dani dan Pak Marta masuk lagi. Kemarin rawat inap lagi dikarenakan trombosit dan juga leukositnya tinggi. Jadi Bapak Ibu hari-hari ini hati-hati untuk anak-anak karena lagi musim berdarah. Jadi tolong diperhatikan 3M. Apa itu Om? Menguras, mengubur, mencari di Google masing-masing ya. M yang terakhir supaya gak salah sebut ya. Supaya kita mengurangi resiko demam berdarah. Ya, tempo hari anak Nial juga sempat, kami jam 2 pagi harus ke IGD karena tiba-tiba menggigil. Saya udah panik, menggigil. Baru pertama kali anak Nial ini menggigil sampai seperti itu. Jam 2 pagi kami bawa ke IGD. Baru ditidurkan di ranjang IGD kok panasnya sudah turun. Belum minum obat. Panasnya sudah turun ya. Kemudian akhirnya diminumin obat sama Bu Putri, dikasih dokter, dan sampai sekarang sehat, puji Tuhan. Terima kasih doanya Bapak Ibu semua. Ya, yang jelas mari kita semua berhati-hati menjaga kesehatan kita hari-hari ini. Ya, mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita berjumpa lagi ibadah minggu depan dan berdoa untuk ibadah sore nanti supaya jiwa-jiwa hadir. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami sembah, kami muliakan, kami agungkan. Ya, bersyukur untuk kesempatan pagi hari yang indah ini, kami boleh berkumpul bersama, beribadah, berbakti, memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Firman Tuhan yang ditaburkan kiranya boleh masuk dalam hati kami, terus mengajar kami, mengingatkan kami bahwa kami punya tugas yang mulia, yaitu sebagai utusan-utusan Kristus. Bekerja untuk kepentingan surga, untuk kebutuhan umat manusia dan juga keselamatan seluruh dunia ini. Pakai kami Tuhan dengan keterbatasan kami, pakai kami di tempat kami masing-masing, di lingkup pengaruh kami masing-masing, untuk kami dapat bersaksi tentang hidup di dalam Kristus, supaya orang yang mendengarnya, mereka pun juga beroleh damai sejahtera, mereka mendengar tentang kabar baik Injil itu, menjadi percaya dan kemudian diselamatkan. Pakai kami Tuhan, dalam setiap kehidupan kami masing-masing, dimampukan oleh Tuhan, menjadi pewarta-pewarta kabar baik. Berkati Tuhan setiap kami dengan berkat yang terindah, berkat yang teristimewa, dalam rumah tangga kami, menjadi rumah tangga keluarga yang harmonis, penuh cinta kasih mesra. Berkati pekerjaan tangan kami, Tuhan buat berhasil, Tuhan buat beruntung, mendatangkan berkat pemeliharaan, dan bahkan kami pakai juga untuk memberkati orang lain. Berkati dalam pendidikan anak-anak kami, jadikan mereka siswa-siswi yang berprestasi Tuhan. Luar biasa dipakai Tuhan,
mencapai peringkat-peringkat yang terbaik, mendapatkan kesempatan-kesempatan beasiswa yang baik, sehingga anak-anak kami sungguh-sungguh menjadi garam dan terang dunia dimanapun Tuhan menempatkan. Tuhan juga berkati kesehatan setiap kami semua agar kami dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, fit, bugar, dijauhkan dari segala macam penyakit yang mengancam nyawa, namun kami tetap dalam keadaan yang sehat untuk senantiasa aktif melayani Tuhan, memberitakan kabar baik, menjadi utusan-utusan Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Anton dan juga Pak Johan yang hari-hari ini kemarin dirawat di rumah sakit, namun puji Tuhan sudah pulang dari rumah sakit. Kami berdoa kiranya Tuhan bekerja dalam pemulihan beliau-beliau, dipulihkan, disembuhkan di dalam nama Yesus. Fit, bugar kembali setiap sel dalam dan juga metabolisme dalam tubuhnya diperbaharui oleh Tuhan dan menjadi bugar kembali. Juga untuk anak Emilius Tuhan, putra daripada Pak Dani dan juga Ibu Marta, Tuhan memberkati, memulihkan, menyembuhkan. Hari-hari ini kami mendapatkan kabar bahwa trombosit dan juga leukositnya naik tinggi. Kami berdoa dalam nama Yesus dipulihkan, disembuhkan, supaya semuanya menjadi baik kembali sesuai dengan nilai normalnya, dan juga anak Emilius boleh sehat, orang tuanya juga boleh kembali aktif, semangat beribadah, melayani Tuhan, dan boleh menaikkan syukur bagi Tuhan. Bapa di surga, siang ini kami teringat juga untuk keluarga daripada Bapak Pendeta Emeritus Anton Karundeng yang hari ini sedang berduka atas kepergian berpulangnya Bapak Pendeta Emeritus Anton Karundeng ke rumah Bapak. Beliau adalah figur yang begitu luar biasa dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak gereja Tuhan di kota Solo. Tentunya kepergian beliau meninggalkan satu kenangan yang begitu luar biasa di hati kami semua. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa bersehati, berdoa di dalam nama Yesus, kiranya Tuhan menganugerahkan sukacita, penghiburan, damai sejahtera yang berlimpah-limpah bagi keluarga almarhum, sehingga keluarga yang ditinggalkan boleh tetap memandang kepada Tuhan dan terus berpengharapan bahwa ini adalah hal yang baik, mendatangkan rencana kebaikan yang Tuhan telah tetapkan bagi keluarga. Dan setiap kami semua yang melihat keteladanan beliau, biarlah mampu meneruskan legasi yang beliau telah kerjakan, warisan-warisan iman yang beliau telah ajarkan, untuk boleh juga kami hidupi dan kami bagikan kepada yang lain. Terima kasih untuk kehidupan beliau yang menjadi berkat. Biarlah kami akan meneruskannya, membagikan kepada orang-orang sekeliling kami. Terima kasih Bapak di surga. Berdoa untuk acara pastoral besok berjalan dengan baik, dengan lancar. Aktivitas sepekan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Komisi-komisi oikos berjalan dengan baik, dan pertemuan kami kembali Tuhan pada kesempatan ibadah persekutuan yang akan datang. Sebentar kami akan pulang. Penjagaanmu, penyertaanmu ada atas kami. Jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari kecelakaan. Kami tiba di rumah dengan selamat, membagikan berkat-berkat rohani, membagikan kabar baik kepada keluarga kami, kepada orang-orang di sekeliling kami. Sebelum kami pulang bersama-sama dengan iman percaya, kami mengangkat kedua tangan kami dan menerima berkat-berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan juga melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sebagai murid-murid Kristus, mari kita pergi dengan keberanian dari Tuhan, memberitakan Injil-Nya, mengasihi dengan kasih Kristus, dengan kuat kuasa daripada Allah Roh Kudus, dan biarlah kiranya berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih, kemurahan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, dan juga sukacita, damai sejahtera, persekutuan bersama Allah Roh Kudus senantiasa termaterai dalam hatiku dan hatimu mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, menaikkan syukur doa kami. Haleluya. Amin. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, bimbinglah kami dengan kasih karunia. Bimbinglah aku setiap waktu, berjalan dalam roh. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan
Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus berkati kita semua dan kembali bertemu dalam ibadah-ibadah berikutnya. Tuhan Yesus berkati.